Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan ujian akhir semester untuk mata kuliah Bahasa Inggris Niaga. Pada kali ini kita akan mengerjakan latihan dari website lm.ut.ac.id. Di sini yang membuat latihan itu adalah penulis buku dari Bahasa Inggris Niaga itu sendiri, yaitu Bu Siti Era Mardiani. Nah, di sini ada 45 soal, kita akan bahas satu persatu. Ya. Pertanyaan pertama, ya. A country has bla 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 when it can produce something more efficiently than another country. Sebuah negara memiliki apa ketika negara tersebut bisa memproduksi sesuatu yang lebih efisien, secara lebih efisien daripada negara lain. Tentu saja jawabannya adalah keunggulan absolut atau absolute advantage. Ya. Ada dua istilah, yaitu comparative advantage serta absolute advantage. Ya. Kemudian nomor 2. An economic system exists to distribute these resources, and an efficient economic system is one that allocates them best is called bla bla bla. Sebuah sistem ekonomi ada untuk mendistribusikan sumber daya ini. Dan sebuah sistem ekonomi yang efisien itu adalah salah satu yang mengalokasikan sumber daya tersebut secara paling baik. Itu disebut apa? Itu disebut dengan allocation of resources atau alokasi dari sumber daya. Ya. Pertanyaan nomor 3. A rise in the price of a currency relative to other currency is called bla bla bla. Kenaikan harga dari sebuah mata uang secara relatif terhadap mata uang lain itu disebut apa? Disebut tentu saja apresiasi. Kalau depresiasi itu berarti penurunan nilai suatu mata uang. Pertanyaan keempat. Bla 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 involves a complex set of activities including foreign exchange operations which are mostly monotonous. Ya, titik-titik melibatkan sebuah aktivitas serangkaian aktivitas yang kompleks termasuk dengan operasi valuta asing, operasi pertukaran valuta asing, di mana kebanyakan aktivitas tersebut adalah monoton. Ini disebut adalah balance of payment atau neraca pembayaran. Nomor 5. Bla 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 is a technical term for the ups and downs in the economic growth rate. Istilah teknis dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang naik dan turun disebut siklus bisnis atau business cycle. Nomor 6. The net addition to the capital stock in a given period is called bla bla bla. Penambahan bersih pada stok modal pada periode tertentu itu disebut apa? Disebut pembentukan modal atau capital formation. Pertanyaan nomor 7. Bla 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 is a handy Latin phrase meaning all other things being equal. Bla 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 adalah frase Latin yang bermakna bahwa semua hal lain itu dianggap seimbang. Disebut dengan ceteris paribus. Ya, ceteris paribus itu adalah asumsi bahwa misalnya sebuah variabel berubah, variabel lain itu tidak berubah. Nomor 8. The idea that people purchase things primarily to impress their neighbors is bla bla bla. Ide bahwa orang membeli barang-barang dengan tujuan utama untuk membuat kesan atau mengesankan tetangga-tetangga mereka itu disebut apa? Ini disebut adalah konsumsi untuk pamer, conspicuous consumption. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Jadi ini kalau orang memberi barang untuk supaya tetangganya itu mengakui, itu disebut conspicuous consumption. Barangnya tersendiri itu disebut misalnya positional goods atau barang posisional. Pertanyaan nomor 9. When economic growth turns steeply for a prolonged period is called bla bla bla. Ketika pertumbuhan ekonomi mengarah curam untuk periode yang lebih lama itu disebut apa? Itu berarti steeply itu mendaki ya, curam, mendaki ke atas. Ya. Ini jawabannya sepertinya salah ya. Jadi di sini tidak ada jawabannya ya kalau menurut saya. Tapi kalau menurut penulis bukunya jawabannya adalah
depresiasi. Padahal kita tahu bahwa depresiasi itu bukan maknanya adalah penurunan nilai mata uang terhadap mata uang yang lain. Jadi ini sepertinya kok salah ya. Meskipun ini jawabannya ya. Jadi kita langkah saja lah. Di sini nomor 9 kelihatannya tidak ada jawabannya di sini menurut saya ya. Kemudian pertanyaan ke-10. Bla 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 is a rather inelegant name for the practice of selling products abroad at cheaper prices than they are sold at home. Istilah untuk praktek penjualan produk di luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang di dalam negeri. Ini istilah lama ya, istilahnya adalah dumping. Ya. Dumping itu disebut dengan predatory pricing atau penentuan harga predator, gitu ya. Di mana orang menjual dengan harga di bawah harga produksi dengan tujuan untuk merusak harga saja. Ya. Pertanyaan nomor 11. A heavy duty principle of economics. It states that the continued addition of one factor of production, land, labor, or capital, when the other two are held constant, will eventually lead to less and less additional production. This is called blah blah blah. Ini adalah prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa penambahan salah satu faktor produksi, yaitu dari land, labor, atau capital, atau tanah, tenaga kerja, atau modal, ketika dua di antaranya itu dianggap konstan, akan pada akhirnya membuat produksi tambahan itu makin berkurang. Ini juga tidak ada jawabannya. Ini harusnya diminishing returns ya, atau penambahan yang makin berkurang. Tapi di sini jawabannya tidak seperti itu ya. Jawabannya tidak ada di sini ya. Harusnya bukan depreciation. Barangkali ini yang menulis latihannya salah ya. Ini harusnya adalah diminishing returns ya, jawabannya ya. Jadi nomor 11 jawabannya diminishing returns, bukan depreciation. Meskipun di sini kuncinya adalah depreciation. Pertanyaan ke-12. Bla 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 is a seemingly blissful situation created by the Federal Reserve Bank to reduce interest rates by expanding the amount of credit available. Adalah situasi penuh harapan yang diciptakan oleh Bank Sentral Amerika untuk mengurangi tingkat suku bunga dengan memperbanyak jumlah kredit yang tersedia. Ini tentu saja jawabannya adalah easy money, adalah uang pelonggaran kebijakan ekonomi. Jadi easy money. Nomor 13, a condition that is achieved when resources are used without undue waste, cost and effort is bla bla bla. Suatu syarat yang di suatu keadaan yang dicapai ketika sumber daya digunakan tanpa adanya limbah yang tersisa, tanpa adanya sisa dari ongkos dan usaha, itu disebut apa? Disebut adalah efisiensi ekonomi. Economic efficiency. Nomor 14. Blah 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 is a measurement of the responsiveness of one variable to changes in another. Blah 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 adalah ukuran dari tingkat responsivitas dari sebuah variabel terhadap perubahan variabel yang lain. Dan ini misalnya contohnya adalah elastisitas permintaan ya, atau elastisitas harga. Kita sudah pernah mempelajarinya. Jawabannya berarti C. Elasticity. Nomor 15 is a side effect or spillover from an activity that does not naturally have a market price. Adalah efek samping atau kelebihan dari sebuah aktivitas yang tidak secara alami itu bisa diberi harga. Ya. Ini tentu saja jawabannya adalah externality. Perlu diingat bahwa ada dua macam externality, yaitu eksternalitas positif serta eksternalitas negatif. Ya. Eksternalitas positif itu berarti memberi dampak positif pada masyarakat atau lingkungan sekitar. Kalau eksternalitas negatif berarti memberi dampak atau akibat yang baik pada masyarakat atau lingkungan sekitar. Ya. Nomor 16. A resource that is used to produce goods and services is bla bla bla. Sumber daya yang dipakai untuk memproduksi barang dan jasa itu disebut apa? Ya, tentu saja disebut faktor produksi. Ada 4 faktor produksi. Perlu diingat-ingat ya. Modal, tenaga kerja, alam, pengusaha atau perusahaan. Ada 4. Pertanyaan ke-17. Bla 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 is an institution that links savers with borrowers. Adalah apakah institusi yang menghubungkan antara peminjam dan penyimpan pinjaman, institusi apa yang menghubungkan antara
penyimpan dan peminjam. Tentu saja disebut bank. Bank itu apa? Financial intermediaries atau perantara finansial. Jawabannya adalah B. Nomor 18, situasi di mana a situation in which government not interfere with the international exchange of goods is called bla bla bla. Situasi di mana pemerintah tidak campur tangan dalam pertukaran barang-barang secara internasional itu disebut apa? Disebut free trade atau perdagangan bebas. Nomor 19, bla 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 is international rules of good behavior on trading methods. Peraturan internasional tentang cara berdagang yang baik dan perilaku berdagang yang baik itu disebut apa? GATT. Ini sampai tahun 95 ya, 1995. Berarti sebenarnya ini sudah berganti. Sekarang sudah tidak ada GATT lagi, adanya adalah WTO atau World Trade Organization. Kalau dulu namanya Global Agreement of Tariff and Trade, ya, perjanjian global tentang tarif dan perdagangan. Ini berakhir tahun 95 ya, pada masa Orde Baru. Jadi ini ya jawabannya A. Nomor 20, protecting oneself against loss due prices changes, especially by buying at a fixed price for future delivery is called bla bla bla. Melindungi diri sendiri dari kerugian karena adanya perubahan harga, terutama dengan cara memberi barang dengan harga tetap untuk pengiriman masa depan, atau ini sistem ijon. Ya. Ini disebut apa? Disebut di sini adalah hedging. Sebenarnya makna hedging kalau saya baca di bukunya itu bukan seperti ini ya. Hedging itu adalah perlindungan nilai. Jadi ya, perlindungan nilai. Ini kalau membeli barang dengan harga masa depan itu, kalau menurut buku itu harusnya adalah future contract ya, atau kontrak masa depan. Tapi tidak apa-apalah, ini hedging jawabannya ya. Nomor 21. Blah 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 is money move around quickly and irregularly by its owners into countries or investment. Example, to get the highest interest rates. Uang yang bergerak secara cepat dan secara teratur digerakkan oleh pemiliknya ke negara atau ke suatu investasi untuk mendapatkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Itu disebut apa? Uang panas atau hard money. Bisa meningkatkan atau menurunkan tingkat nilai tukar suatu mata uang ya, karena bisa bergerak dalam waktu semalam. Nomor 22. Method of changing process for goods and services by linking them to changes in the rate of inflation is called bla bla bla. Metode dari proses perubahan barang dan jasa dengan menghubungkan mereka dengan perubahan tingkat inflasi itu disebut apa? Ya, pengindeksan atau indexation. Kemudian nomor 23, bla 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 is when economic policy takes the form of moral exhortation or persuasion. Adalah apakah yang disebut dari kebijakan ekonomi dalam bentuk ya persuasi atau bujukan secara moral. Ini disebut jawaboning. Ya. Di dalam buku sebenarnya tidak ada ya, ini istilah di luar buku ini ya, nomor 23 ini. Nomor 24. The process of giving feedback in their performance of a task is bla bla bla. Proses dari pemberian feedback atau masukan balik ya. The proses dari pemberian umpan balik dari performa mereka, dari kinerja mereka dalam pekerjaan itu disebut apa? Disebut ya knowledge of results, pengetahuan tentang hasil. Ini juga tidak ada di dalam buku ini. Baik, kita lanjutkan nomor 25. One of the group of measures of the country's economic health prepared by Department of Commerce is bla bla bla. Salah satu ukuran dari tingkat kesehatan ekonomi suatu negara yang disiapkan oleh Departemen Perdagangan itu adalah apa? Ini terutama Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Disebut leading indicators atau indikator-indikator utama. Contohnya apa indikator utama itu? Ini penjelasannya tidak nyambung ya. Ada villa segala macam ya. Ya indikator utama itu contohnya adalah GDP, tingkat pengangguran, inflasi. Indikator-indikator utama. Nomor 26. Bla 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 is a formal way of designing a debt. Apakah cara
formal, apakah cara resmi untuk merencanakan utang atau mendesain sebuah utang? Tentu saja jawabannya adalah, sebenarnya jawabannya itu, ini salah tulis ya. C itu harusnya bukan inability. Kalau inability artinya adalah ketidakmampuan. Ini barangkali penulis soalnya salah ketik ya. Harusnya adalah liability. L-I-A, LIA. Liability itu adalah ya, liability itu adalah kewajiban atau sesuatu yang harus dibayar atau dilunasi oleh pemilik suatu aset. Misalnya Anda punya aset rumah, liability-nya apa? Pajak. Nah, itu berarti kewajiban Anda membayar pajak itu adalah liability. Kewajiban yang harus dibayar berupa pajak, berupa ya macam-macam ya, biasanya pajak. Ini jawabannya adalah C. Harusnya ini adalah tulisannya adalah liability. Salah ini tulisannya. Ya kan, liability. Jadi bukan inability. Pertanyaan nomor 27. When the Fed decides to make credit readily available to borrowers, it increases the supply of money is called bla bla bla. Ketika Bank Federal Amerika Serikat atau Bank Sentral Amerika Serikat memutuskan untuk membuat kredit tersedia bagi para peminjam, maka Bank Federal atau Bank Sentral Amerika tersebut berarti meningkatkan suplai uang. Hal ini disebut dengan apa? Tadi sudah dibahas ya, itu adalah kebijakan pelonggaran uang, pelonggaran peredaran uang. Di sini berarti adalah loose money. Ya, loose money itu nanti bisa meningkatkan inflasi. Tapi meningkatnya inflasi itu juga dibarengi nanti juga dengan pengurangan tingkat pengangguran misalnya ya, sesuai dengan penelitian dari Philips itu ya, peneliti dari New Zealand. Pertanyaan ke-28. The study of how small changes increases and decreases in the total amount of one variable affect one or more related variables is called bla bla bla. Studi tentang bagaimana perubahan kecil, baik itu naik atau turun, dari seluruh total jumlah variabel sebuah variabel yang mempengaruhi variabel lain, itu disebut apa? Disebut dengan analisis marginal. Ya. Jadi satu marginal ini dari Alfred Marshall ya, seorang ahli neoklasik, aliran ekonomi neoklasik, Alfred Marshall. Nomor 29. Bla 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 is a market with all one buyer. Apakah yang disebut sebuah pasar dengan hanya ada satu pembeli? Itu disebut dengan monopsoni. Kebalikan dari monopoli ya. Kalau monopoli itu satu penjual, banyak pembeli. Nomor 30. In a shorthand way of capturing is a shorthand way of capturing a complicated process by which changes in spending affect the level of national income. Ya. Apakah yang disebut dengan cara untuk memudahkan menangkap proses yang rumit dari perubahan dalam pembelanjaan pemerintah itu mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Ini adalah efek multiplier. Multiplier effect. Nomor 31. Bla 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 is another way of saying gross national product. Istilah lain dari GNP ya. Ya, sama saja gross domestic product itu ya, GDP. Itu disebut juga dengan national income. Ya. Kemudian nomor 32. Bla 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 is a gross national product minus depreciation. Ya. GNP atau gross national product dikurangi dari depresiasi atau penurunan nilai mata uang tersebut disebut dengan apa? Tentunya kalau sudah dikurangi itu jadinya adalah netnya. Net national product atau produk nasional bersih. Nomor 33. A way of competing for buyers without lowering prices is called bla bla bla. Salah satu cara untuk berkompetisi atau bersaing antara ini bukan buyers ya, harusnya sellers ya. Cara berkompetisi dari para penjual tanpa mengurangi harga. Ini salah tulis lagi ya, harusnya bukan buyers tapi seller. Tanpa mengurangi harga itu disebut macam-macam ya, dengan cara misalnya membuat iklan, meningkatkan kualitas, memberi diskon, memberi hadiah bagi para pelanggan, kemudian macam-macam ya. Jadi ini adalah sebuah cara untuk non-price competition atau persaingan di luar harga.
Ya. Jadi ini salah ya, bukan buyer tapi seller ya. Nomor 34. A situation in which a few sellers can control or dominate the market. Situasi di mana hanya sedikit penjual itu bisa mengontrol atau mendominasi sebuah pasar. Ini disebut oligopoli. Misalnya hanya ada 3 atau 4 produsen yang menguasai 100% pasar di satu negara. Ya, disebut oligopoli. Ya, misalnya di pasar otomotif di Indonesia dikuasai merek-merek dari Jepang ya, misalnya motor ada 2, Honda, Yamaha, Suzuki. Ya, sudah itu aja. Selebihnya tidak ya. Itu berarti oligopoli. Pertanyaan ke-35. Is one that avoids the price mechanism as the main way to allocate resources. Ya, salah satu cara untuk menghindari mekanisme harga sebagai cara utama untuk mengalokasikan sumber daya. Ini adalah disebut planned economy atau ekonomi yang sudah direncanakan, ekonomi terpusat ini biasanya ya. Jadi cara untuk menghindari mekanisme harga, karena mekanisme harga itu biasanya dilakukan oleh pasar bebas, di mana pemerintah tidak ikut campur tangan. Tapi kalau pasar bebas itu tidak ada, berarti harga itu ditentukan oleh pemerintah. Berarti disebut ekonomi terpusat atau ekonomi yang direncanakan oleh pusat. Plan economy. Nomor 36. Ya. Any extra revenue after costs have been taken care of that temporarily accrues to a factor of production is bla bla bla. Atau penghasilan atau pertambahan atau pemasukan tambahan setelah ongkos-ongkos sudah sudah diurusi, sudah dikurangi, yang merupakan hasil akhir, hasil berikutnya, accrue itu artinya bayar di belakang ya. Untuk faktor-faktor produksi itu disebut apa? Ini adalah quasi rent atau ongkos rent atau ongkos sewa quasi itu artinya semu ya. Ongkos sewa semu. Ya. Karena rent itu maknanya macam-macam ya, termasuk juga ya rent itu bisa dihitung terhadap pekerja ya. Jadi kalau pekerja tidak mau pindah ke satu perusahaan yang lain, berarti sebenarnya ada ongkos sewanya juga yang harus dihitung dari pekerja tersebut dalam bentuk gaji, meskipun tidak diketahui, tapi sebenarnya bisa dihitung. Nomor 37. A school of thought that describes how people respond to economic events ya bacanya, is called bla bla bla. Aliran pemikiran yang mendeskripsikan bagaimana orang merespon terhadap event-event ekonomi itu disebut apa? Disebut, ini juga salah tulisan ini ya. Bukan national expectation tapi rational, pakainya R ini ya. Jadi B ini rational expectation atau harapan rasional, teori harapan rasional. Ini salah tulis ya, bukan nasional tapi rasional. Pertanyaan ke-38. Ya, tadi rational expectation itu salah satu dari teori tentang harapan selain dari yang prospek teori atau di sini irrational expectation, teori harapan tidak rasional, atau adaptive expectation, teori ekspektasi atau teori harapan yang beradaptasi. Ada 3 teori harapan ya. Pertanyaan ke-38. Bla 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 is fiddling with data that are collected over time. Apakah yang berurusan dengan data yang dikoleksi atau dikumpulkan seiring dengan waktu? Di sini adalah seasonal adjustment atau adjustment itu pengaturan ya. Pengaturan secara berkala atau perubahan secara berkala, pengubahan secara berkala. Ya. 39. Bla 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 improves the welfare society. Apakah yang meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat? Ini kurang off ya, welfare of society. Yang disebut dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu adalah social benefit atau manfaat sosialnya. Ya. Social benefit. Nomor 40. Bla 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 is a term capturing the way prices are set in a free market. Bla 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 adalah sebuah istilah yang menangkap cara harga
itu terbentuk dalam sebuah pasar bebas. Ya, di sini tentu saja yang menentukan harga di dalam pasar bebas itu adalah sisi supply dan sisi demand, atau sisi penawaran dan sisi permintaan. Jadi supply and demand. Nanti terbentuk equilibrium atau keseimbangan yang di situ keseimbangan itu berupa harga. Nomor 41. Taxes imposed on imports are called bla bla bla. Pajak yang dikenakan terhadap barang-barang impor itu disebut pajak. Disebut apa? Disebut tarif, tentu saja ya. Cara untuk memproteksi suatu negara itu ada dua cara, yaitu dengan ya proteksi dan subsidi. Proteksi itu ada dua macam dengan cara tarif serta kuota. Kemudian 42. What person like what to describe the ineffable or the pleasure of fulfillment that people derive from consuming a good or a service, bla bla bla. Ya, kata yang dipakai untuk mendeskripsikan tingkat kesenangan atau tingkat kepuasan atau pemenuhan yang diperoleh orang dari mengkonsumsi barang atau jasa disebut apa? Disebut utilitas atau utility atau manfaat, ya, kegunaan. Nomor 43. Is the difference between the value of a firm's output and the value of the input purchased in order to produce? Ini juga jawabannya salah sebenarnya ya. Apa yang disebut dengan selisih antara nilai dari produksi dan nilai dari input? Ya, disebut dengan value added atau penambahan nilai. Harusnya tidak ada kata-kata tax. Tax itu pajak ya. Bukan pajaknya, fokusnya itu bukan pajaknya, tapi value-nya ya, value added-nya. Jadi ini jawabannya harusnya B itu tanpa ada kata-kata taxes. Karena kalau taxes itu kan pajak ya. Jadinya harusnya adalah selisih antara produksi dan nilai produksi dan nilai dari praproduksi atau inputnya itu disebut pertambahan nilai. Misalnya begini, Anda punya suatu perusahaan mebel, Anda membeli kayu mentah, itu kan berarti itu inputnya, harga kayu mentahnya itu input. Kemudian Anda menjualnya dalam bentuk produk jadi, yaitu mebel, itu kan berarti sudah ada penambahan nilai. Itu disebut value added, penambahan nilai, sehingga harganya lebih tinggi lagi ketika dijual. Ada selisihnya antara harga kayu serta harga mebel yang dijual kembali. Selisihnya itu disebut value added, penambahan nilai. Pertanyaan ke-44. Rather imprecise term to describe any expected increase in income received by individuals or firms is called bla bla bla. Istilah yang kurang begitu tepat, kurang begitu akurat untuk mendeskripsikan penambahan yang tidak terduga dalam pendapatan yang diterima oleh individu atau perusahaan itu disebut ya profit windfall. Durian runtuh kalau saya terjemahkan ya. Jadi, seperti tahun 70-an di mana Indonesia mendapatkan ya windfall profit dari ekspor migas atau ekspor BBM ke luar negeri ketika harga BBM naik karena adanya perang apa itu, saya lupa namanya ya. Saat itu ya. Tahun 70-an. Windfall profit. 45. Bla 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 is an element of game theory where one person's gain is another person's loss. Ya. Apa yang disebut elemen dari teori game, teori permainan, di mana keberhasilan atau keuntungan seseorang itu adalah kerugian orang lain. Ini disebut zero sum game. Ya, berarti kerugian seseorang, keuntungan seseorang berarti kerugian orang lain. Berarti hasil akhirnya itu sama dengan nol. Ya kan? Zero sum game. Kalau yang semua pihak itu bisa mendapatkan hasil positif, itu berarti positif sum game. Oke ya. Oke, sekian. Kita sudah membahas 45 soal untuk latihan ujian akhir semester. Semoga membantu kita semua dalam menghadapi ujian akhir semester. Jangan lupa pelajari bab demi bab atau modul demi modul di dalam buku materi pokok secara baik dan kerjakan latihan-latihan di situ, termasuk latihan ini untuk mempersiapkan diri Anda secara lebih baik dalam menghadapi ujian akhir semester. Terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.